أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الظاهر والباطن، وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada hari yang mulia ini, pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah kepada kita bersama dengan judul Upaya Menjernihkan Iman. Berbicara tentang masalah keimanan berarti kita membicarakan tentang suatu hal yang amat penting. Karena keimanan adalah pendorong dan penggerak untuk beribadah kepada Zat yang Maha Mulia, untuk beribadah kepada Zat yang Maha Kuasa. Namun terkadang kita kurang tertarik untuk membicarakan masalah keimanan. Upaya menjernihkan keimanan adalah kewajiban mutlak bagi seorang muslim, karena sesungguhnya iman kita bisa rusak sehingga kita dianjurkan untuk selalu memperbaharui keimanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum kama nujaddidu imanana ya Rasulullah." Qala bikasrati la ilaha illallah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kamu." Dan para sahabat bertanya, "Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Karenanya dalam kitab Shahihul Ibad dikatakan bahwa minimal seorang muslim mengucapkan kalimat tahlil 100 kali dalam sehari semalam. Hal ini kita lakukan agar iman kita selalu bersih. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas iman kita, mari kita ukur dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubassirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Firman Allah di atas dapat kita pahami bahwa nabi yang diutus memiliki dua tugas, yakni mubassirin dan munzirin. Mubassirin adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin berupa surga yang amat istimewa. Hal ini tidak lain agar mukmin menjadi tenang dan bergembira. Munzirin memberikan ancaman kepada orang ingkar kepada Allah berupa neraka yang sangat menakutkan agar mereka takut dan selalu waspada. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, anehnya
Ancaman dari Allah berupa neraka tidak membuat kita takut dan waspada. Kalau boleh dikatakan, kita lebih takut apabila kita kehilangan pekerjaan. Kita lebih takut apabila kita kehilangan jabatan daripada berita neraka. Demikian juga dengan berita dan janji-janji Allah melalui kenikmatan surga tidak membuat kita bergembira dan tidak membuat kita bahagia. Kita lebih bergembira atau kita lebih bahagia apabila kita mendapatkan kekayaan dunia atau mendapatkan promosi jabatan daripada berita surga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal itu dikarenakan kualitas iman kita sudah semakin melemah. Agar kualitas iman kita tidak lemah, marilah kita perbaharui dengan cara sering-sering membaca kalimat tahlil. Namun tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, akan tetapi yang terpenting adalah penghayatan kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh lain yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini dalam bentuk lemahnya keimanan kita adalah masih banyak kita jumpai di luar sana yang apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat tidak bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Mereka masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Secara tidak langsung hal tersebut menjadikan kita mempertuhankan urusan-urusan dunia. Atau pada saat azan maghrib dikumandangkan, kita masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita masih sibuk dengan harta benda kita. Secara tidak langsung kita telah mempertuhankan urusan-urusan duniawi. Atau pada saat kita bekerja, kita tidak memperdulikan halal dan haram, maka pada saat itu berarti kita telah mempertuhankan kekayaan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang telah jernih imannya, terang hatinya, mereka akan terlihat dan dapat membedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Tetapi bagi yang kotor imannya, gelap hatinya, mereka tidak akan bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ibarat sebuah rumah, apabila rumah tersebut terang benderang, mencari benda sekecil jarum pun tidak akan merasa kesulitan. Namun apabila rumah tersebut gelap, jangankan untuk mencari jarum, mencari kursi, bahkan untuk mencari kamar sekalipun akan terasa sangat membingungkan. Kenapa? Karena rumah tersebut gelap, tak ada cahaya dan tiada terang benderang. Contoh di atas diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat suatu apapun. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan kebenaran. Sindiran Allah dengan ayat di atas dapat kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak yang mengaku bahwa dia adalah seorang muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelaksanaannya sangat jauh dari pedoman hidupnya, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, terjadinya tindak kejahatan,
maupun tindakan-tindakan kriminal lainnya. Hal ini terjadi karena hati kita telah kotor, sehingga tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk dapat selalu menjernihkan keimanan kita, karena iman merupakan penggerak dan pendorong untuk melakukan ibadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.